Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala, yang juga beliau merupakan wakil ketua merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ahlan wa marhaban bikum. Hayyakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz sudah bisa hadir bersama kami di Fatwa TV Ustaz. Ahlan wa salam barakallahu fik. Hayyakumullah. Tapi demikianlah pemirsa, Ustaz dalam keadaan baik insyaallah. Dan bagi kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, dan Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, kemudian yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. Baik, barakallahu fik. Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemurahan dan taufik nikmat Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Tidak terasa sesaat lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Tentu ini adalah satu momentum yang besar. Momentum bukan sekedar untuk berpuasa, tetapi momentum untuk menggapai berbagai kebaikan, kebajikan dunia dan akhirat. Kebajikan akhirat jelas kita berpuasa, meningkatkan amal ibadah kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian oleh orang yang beriman untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa tidak cukup hanya dengan berpuasa, tetapi berbagai ibadah-ibadah yang lainnya, terlebih sholat 5 waktu, zakat yang itu merupakan rukun Islam yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah dibanding puasa, tentu harus kita tunaikan. Akankah seorang bisa menjadi orang yang bertakwa sekedar dengan berpuasa tanpa menunaikan zakat yang Allah wajibkan atas dirinya, tanpa menunaikan sholat 5 waktu? Tentu ini suatu hal yang impossible, tidak mungkin akan terjadi. Karenanya Ramadan jangan dianggap sebagai momentum berpuasa saja, tetapi Ramadan juga momentum untuk kita mengendalikan nafsu, bukan sekedar nafsu makan, bukan sekedar nafsu minum, nafsu birahi saja, tidak, tetapi juga segala nafsu angkara murka. Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah.
siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta, sikap-sikap dan perilaku dusta, dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang cenderung sia-sia atau yang disebut dengan kebodohan, al-jahl, membuang waktu, tenaga, harta untuk melakukan hal yang tidak mendatangkan manfaat namun malah mendatangkan kerugian. Tentu ini adalah sebuah kebodohan besar. Maka kata Allah, orang yang masih seperti itu walaupun dia berpuasa, Allah tidak terima amal ibadah puasanya. Karenanya mari kita bersiap diri mumpung masih ada waktu untuk berbenah. Minimal Anda pelajari bagaimanakah menunaikan puasa yang benar. Anda bertanya apa yang seharusnya kita tingkatkan, kita optimalkan selama bulan Ramadan agar Ramadan betul-betul menjadi momentum kita menggapai atau musim panen kita terhadap pahala Allah SWT. Kita panen pahala di sisi Allah SWT. Karena pahala di bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, memberi makan orang yang tidak mampu atau membutuhkan, memberi santunan kepada orang yang membutuhkannya, termasuk menggapai ilmu, mempelajari Al-Quran. Dahulu Nabi SAW setiap kali bulan Ramadan beliau bermudarasah, yang mengkaji, mempelajari kembali Al-Quran bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Kalau di bulan Ramadan Nabi bermudarasah Al-Quran, mengkaji Al-Quran bersama malaikat Jibril, tentu ini adalah satu motivasi tersendiri bagi para tulabul ilm. Jangan dianggap bahwa dengan berpuasa kita cukup dengan membaca Al-Quran secara teksnya saja, tanpa mengkaji kandungan dan maknanya, tanpa mengkaji hukum-hukum yang dapat disarikan dari ayat-ayat yang kita baca. Salah besar ketika kita membaca Al-Quran targetnya hanya sekedar hatam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi kita tidak memiliki tambahan ilmu tentang kandungan ayat-ayat yang kita baca. Akan lebih indah bila Anda sekali saja menghatam Al-Quran, namun minimal Anda memahami, membaca 1 juz dari tafsir Al-Quran. Apalagi kalau Anda bisa membaca Al-Quran dengan membaca dan mempelajari tafsirnya sampai tuntas. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Sehingga Ramadan selesai atau berakhir, Anda pun telah berakhir mempelajari tafsir Al-Quran. Iman Anda bertambah, ilmu Anda semakin luas. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat indah andai kita mampu melakukannya. Karena itu sejak dini mari kita program diri kita. Kita rencanakan bahwa di bulan Ramadan ini saya bukan hanya menghatamkan sekali Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sekali saja tidak, tetapi saya juga ingin menghatamkan tafsirnya, minimal beberapa juz dari surat-surat Al-Quran atau beberapa juz dari Al-Quran. Tentu ini akan semakin potensial menambahkan dan meningkatkan keimanan kita. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk bisa memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Kami ulangi, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, kita bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan dari Fauzi Ustaz di Jawa Barat, Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Mohon bertanya tentang zakat Ustaz. Ya. Sebagai berikut, si A memiliki usaha perdagangan. Untuk modalnya, selain modal sendiri, A menerima penyertaan modal dari B dan C dengan porsi A 150, mungkin 150 juta mungkin saja. Kemudian B 100, C 50, hingga totalnya 300. Saat ini sudah masuk haul untuk zakat. Sementara produk belum laku Ustaz. Pertanyaannya, beban siapakah kewajiban zakat dari modal tersebut? Apakah merupakan beban A seluruhnya atau beban masing-masing? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik dari saudara Fauzi Ustaz. Fauzi. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Fauzi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Zakat usaha atau zakat perdagangan itu adalah tanggung jawab semua pemodal, sehingga
barang yang akan diperdagangkan atau barang yang diproduksi harus dinilai, divaluasi, berapakah nilainya, kemudian dikalikan 2,5%-nya, sehingga dikeluarkan zakatnya dari kekayaan atau dari aset perusahaan atau usaha. Dan itu boleh dihitung sebagai biaya operasional, cost operasional. Tetapi kalau masing-masing pemodal ingin mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri, sehingga karena belum laku, maka ini walaupun boleh tapi tentu akan ribet. Kenapa? Karena modal yang telah di-store tadi telah berubah menjadi alat produksi, menjadi meja sebagiannya, menjadi kendaraan bisa jadi, atau peralatan-peralatan yang tidak diperdagangkan tetapi digunakan untuk alat produksi atau alat untuk berdagang. Sehingga untuk menghitungnya dipisah antara barang yang berputar, yaitu barang yang diproduksi atau barang yang dibeli dan kemudian dijual lagi, dari barang yang itu digunakan untuk alat produksi, mesin atau kendaraan atau komputer yang itu adalah fasilitas untuk berdagang atau untuk produksi. Barang-barang yang tidak diperdagangkan tidak dihitung. Sehingga kalau dari total tadi kisaran 350 juta modal, maka kalau ada misalnya 100 jutanya adalah untuk belanja alat atau kendaraan atau mesin, ya, maka itu tidak terhitung dari zakat, ya. Tidak dihitung. Yang dihitung adalah modal ataupun barang yang akan berputar, dibelikan bahan baku, dijual kembali, atau dibelikan barang dagangan dan kemudian dijual kembali. Dan cara menghitungnya para ulama berbeda pendapat, dihitung dari harga dasar atau dari harga jual. Ya, dihitung dari harga dasar ataupun dari harga jual. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala berfatwa bahwa penilaian harta perdagangan atau menentukan harga atau standar nilai, ya, dari barang yang diperdagangkan itu menggunakan acuan harga jual, bukan acuan harga beli. Karena harga belinya adalah dalam bentuk bahan baku seringkalinya atau dalam porsi grosir, sedangkan jualnya adalah dengan ecer. Kadangkala berinya dalam bentuk curah, belum dikemas. Dan setelah dikemas, diberi merek, memiliki nilai jual yang berbeda. Karena itu beliau berpendapat dalam masalah zakat, penentuan harga menggunakan standar harga jual, bukan harga belanja. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan utama dalam zakat adalah kemaslahatan kaum fuqara dan masakin. Kaum yang menerima zakat, yang mereka rata-rata adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Sedangkan Anda pedagang, Anda tidak lagi dalam konteks sedang khawatir jatuh miskin, karena Anda punya modal, Anda punya uang, sehingga Anda masih tetap bisa hidup layak. Dan kalaupun dikeluarkan 2,5% dari harta Anda tidak jadi miskin. Berbeda dengan penerima zakat, mereka adalah orang-orang yang betul-betul dalam kondisi emergensi, miskin, tidak mampu, terlilit hutang dan yang sejenis. Karenanya dalam menilai aset Anda atau barang perdagangan Anda, gunakan harga jual. Walaupun hari ini belum laku, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mengeluarkan zakat, karena zakat itu kaitannya dengan Anda punya nisab atau tidak. Anda punya harta 1 nisab atau tidak. Kalau Anda mengakui punya harta 1 nisab, maka Anda berkewajiban bayar zakat walaupun mungkin perdagangan Anda saat ini sedang merugi. Bukan sekedar tidak laku, sedang merugi, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah dari harta mereka sedekah yang dengannya engkau mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka. Dalam hadisnya Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah nurut dan ikut patuh membaca syahadat, kemudian mendirikan sholat 5 waktu,
maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin. Nah, semua orang sepakat bahwa ketika Anda punya aset, Anda punya modal, uang yang diputar, berarti Anda memenuhi kriteria kaya. Karena kriteria kaya dalam hal zakat adalah orang yang punya aset atau punya barang atau punya uang, ya, sebesar 1 nisab, dan uang itu berlalu 1 tahun, tidak pernah susut, tidak pernah kurang dari batas minimal nisab. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kami ingatkan bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, khususnya permasalahan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687, di 0331544687. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah ada. Dari Hamdi Murni Ustaz di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalam. Izin bertanya, mohon berkenan memberikan pencerahan mengenai beberapa hal sebagai berikut Ustaz. Bagaimana hukumnya memiliki tabungan di bank syariah swasta dengan adanya akad misalkan saldo rekening minimal 1 juta, maka tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan bebas biaya transfer antar bank untuk 20 transaksi. Apakah diperbolehkan untuk meminta kepada ini yang kedua Ustaz. Ya. Apakah diperbolehkan untuk meminta kepada atasan di kantor mengajukan permintaan pindah departemen? Apakah hal tersebut masuk kategori meminta jabatan yang dilarang dalam Islam? Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, rekening yang ada di perbankan syariah yang dikenal di sebagian perbankan syariah itu dengan sebutan rekening wadiah, sehingga pemilik dana atau pemilik rekening tidak mendapatkan bunga, tidak mendapatkan bagi hasil, namun juga dia mendapatkan fasilitas free, bebas administrasi, ya, asalkan saldo minimalnya itu terpenuhi, yaitu 1 juta. Sehingga dia tidak terkena biaya administrasi, dan ada tambahan dia bebas ongkos transfer, ya, sampai 20 kali transfer antar bank. Nah, adanya potongan harga atau bebas administrasi 20 rekening ini yang mungkin masih perlu diwaspadai, ya, perlu dihindari, karena itu adalah bentuk keuntungan. Karena seharusnya kalau Anda tidak memiliki dana di situ, maka Anda akan terbebani atau dipungut biaya administrasi transfer, atau minimal dana Anda kurang dari saldo minimal, maka Anda akan dibebani dengan biaya transfer. Ini mungkin poin yang masih perlu diwaspadai, ya. Tetapi selebihnya adanya bebas biaya administrasi dan yang lainnya itu insya Allah tidak masalah. Dan kalau ternyata tidak ada opsi lain, karena memang di bank-bank lain pun sama, ada fasilitas yang sejenis, yaitu bebas ongkos kirim sampai 20 transaksi antar bank, maka berarti ini bisa dianggap sebagai emergency, alias tidak ada opsi rekening yang lebih baik dibanding ini. Namun saya lebih menyarankan kalau Anda bersedekah senilai biaya administrasi yang seharusnya Anda bayarkan dan kemudian dibebaskan oleh bank tersebut. Karena seharusnya Anda tetap mengeluarkan angka tersebut atau dana tersebut sebagai jasa transfer, ya. Tapi karena bank dalam hal ini mengapresiasi Anda dengan membebaskan biaya transfer, maka akhirnya Anda tidak dipotong, ya. Karena saya sarankan kalau memang itu ada bebas biaya transfer antar bank, yang ini hanya diberikan kepada Anda, tidak diberikan kepada semua nasabah. Karena sebagian nasabah yang dananya kurang dari saldo minimal tetap bayar biaya administrasi. Sehingga ini adalah bentuk keuntungan yang didapat atas piutang yang Anda miliki atas bank, atau saldo yang Anda miliki atas bank. Karena kalau memang memungkinkan,
hindari, tapi kalau tidak maka sedekahkan senilai biaya yang seharusnya Anda keluarkan untuk transfer tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, Meminta pada atasan. meminta untuk pindah divisi pekerjaannya. Insya Allah tidak masalah kalau memang kita layak untuk menempati divisi tersebut. Atau ketika kita tahu bahwa di divisi kita ada hal yang misalnya bertentangan dengan syariat, sedangkan di divisi lain itu bebas dari hal-hal yang haram atau minimal lebih ringan resikonya dibanding yang saat ini kita tempati. Ya, itu tidak termasuk meminta jabatan yang diharamkan karena memang kita sudah menjabat. Kita sudah menjabat. Tetapi ketika kita minta pindah divisi sekedar untuk naik jabatan, agar kita mendapatkan promosi jabatan, agar kita mendapatkan gaji yang lebih besar atau fasilitas yang lebih banyak, maka ini termasuk kategori meminta jabatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya, innaka in u'ti'tan mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau itu diberi jabatan karena engkau memintanya, maka Allah akan biarkan engkau mengurusi jabatan sendiri tanpa Allah bantu, tanpa Allah berikan taufik ataupun ma'unah, sehingga tentu kita tidak akan mampu menunaikannya sebaik mungkin. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ahlan. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung. Baik, Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti, Jakarta. Silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Taufik barak Ibu. Afwan Ustadz, Ana mau menanyakan masalah tentang zakat. Ya. Ya, ini ada pertanyaan pesan dari sepupu Ana Ustadz. Dia Baik. menanyakan tentang masalah zakat suaminya. Ya. Ya. Jadi suaminya di kantor itu setiap bulannya mereka gaji sudah dipotong 25% Ya. zakat. Nah, jadi dia bingung Ustadz, apakah zakatnya itu sudah sah? Karena kan katanya zakat itu harus menunggu 1 tahun. Ya. Nah, jadi kalau di perusahaan dia itu katanya tidak menunggu 1 tahun, langsung dipotong Ustadz dari gaji suaminya. Ya. Jadi katanya apakah dia harus tetap mengeluarkan zakat juga atau tidak Ustadz? Baik Ibu. Baik. Cukup Ibu. Kan Ustadz. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Gusti di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Gusti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di berbagai instansi ataupun perusahaan, gaji karyawan secara otomatis dipotong 2,5% sebagai zakat katanya. Padahal seperti yang Ibu Gusti sampaikan tadi, yang namanya zakat mal, apalagi zakat itu adalah zakat uang, ya, itu baru wajib untuk ditunaikan kapan? Kalau yang punya uang itu pertama telah memiliki uang 1 nisab. Yang kedua, uang 1 nisab tersebut mengendap ya selama 1 tahun, tidak pernah susut dari batas minimal nisab. Ya, kalau kita gambarkan nisabnya misalnya 30 juta, ya, orang tersebut memiliki saldo tidak pernah susut dari 30 juta selama 1 tahun. Kalau itu terpenuhi, 2 kriteria itu terpenuhi, maka barulah dia berkewajiban membayar zakat. Adapun kalau salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka ia tidak termasuk yang berkewajiban membayar zakat. Walaupun bisa jadi gaji bulanannya itu sangat besar. Ya, gaji bulannya sangat besar. Bahkan mungkin kalaupun dia seorang pedagang, bisa jadi keuntungannya atau pendapatannya itu sangat besar. Tetapi kalau ternyata dia tidak pernah memiliki dana yang mengendap melebihi 1 nisab, maka dia tidak berkewajiban bayar zakat. Dahulu Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak itu saudagar-saudagar kaya raya. Al-Laits bin Sa'ad misalnya selama 40 tahun tidak pernah bayar zakat. Padahal
setiap perdagangannya itu selalu mendatangkan keuntungan besar. Ternyata bukan karena beliau kikir atau pelit, tetapi beliau tidak pernah punya barang dagangan atau aset perdagangan, ya, barang perdagangan, komoditi perdagangan ataupun uang tunai yang melebihi batas nisab, karena setiap kali punya beliau segera salurkan, beliau segera gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sehingga selama puluhan tahun beliau tidak pernah bayar zakat walaupun dia adalah saudagar kaya raya, perdagangannya selalu untung, tetapi perdagangnya itu tidak pernah mengendap, ya, dijual habis hasilnya kemudian dia gunakan untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak pernah punya barang yang mengendap melebihi 1 nisab, apalagi uang yang mengendap melebihi 1 nisab. Nah, orang yang punya gaji besar belum tentu dia mampu menabung, ya, karena bisa jadi dia masih punya cicilan yang sangat besar, cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau bisa jadi dia punya tanggungan yang sangat banyak, ya, anak-anaknya kuliah semua, sehingga walaupun gajinya mungkin 20 atau 30 juta, tetapi itu semuanya habis. Dia tidak pernah punya tabungan yang melebihi 1 nisab. Maka orang seperti ini tidak berkewajiban bayar zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Namun kalau ternyata dari kantor secara otomatis auto debit langsung dipotong 2,5%, maka itu jatuhnya adalah sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah. Sedangkan orang yang dia sebetulnya memang termasuk orang yang berkewajiban bayar zakat, karena dia punya uang tabungan yang lebih dari 1 nisab, tetapi gajinya setiap bulan sudah dipotong 2,5% oleh kantor secara otomatis dan disalurkan kepada lazis-lazis yang ada. Apakah telah gugur kewajibannya membayar zakat? Tidak, karena sedekah-sedekah tersebut dipungut sebelum waktunya. Zakat itu seperti sholat, ada waktunya, ada jatuh temponya. Sehingga kalau ditunaikan sebelum jatuh temponya, maka ini seperti orang sholat sebelum waktunya. Sholat duhur pada pukul 10 pagi, sholat maghrib pada pukul 2 siang, belum waktunya, maka tentu tidak sah itu sebagai zakat wajib, tetapi dia hanya sekedar sedekah sunnah saja. Sehingga ketika jatuh tempo waktunya bayar zakat, karyawan tersebut tetap harus menghitung kembali tabungan yang dia miliki, emas perhiasan emas yang dia simpan, batangan ataupun emas perhiasan yang tidak dia gunakan, semuanya dihitung, dikalkulasi, dikalikan 2,5%, hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan setelah jatuh tempo atau yang disebut dengan haul. Dan sebagai catatan, haul itu adalah 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kami informasikan bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, khususnya permasalahan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada. Baik. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah istri harus meminta izin suami dalam bersedekah atau infak dari uang istri, Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah, kepada saudari kita di Sumatera Selatan. Iya, Ustaz. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, la tajuzu limra'atin yamliku zawju ismataha sadaqatun illa bi'idnih. Tidaklah boleh bagi seorang wanita yang dia itu berada di bawah ismah, di bawah ikatan pernikahan seorang laki-laki, untuk bersedekah kecuali atas izin dari suaminya. Ya. Saya ulang, tidak boleh, ya, tidak boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah seorang wanita yang dia itu masih berstatus sebagai istri seorang laki-laki untuk bersedekah, baik dari harta suami, harta rumah tangganya, ataupun dari hartanya sendiri, kecuali atas izin suaminya. Kenapa demikian?
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan itu adalah hadis yang sahih. Menurut sebagian ulama, la tajuzu ini artinya tidak boleh, ada lagi yang menafsirkan betul-betul tidak sah. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan tidak sampai pada level tidak sah, tetapi sebatas makruh saja. Makruh, kenapa? Karena seorang istri yang bersedekah, apalagi itu adalah harta rumah tangga, harta suaminya, harta yang dibelikan atau diberi oleh suaminya, kemudian dia sedekahkan tanpa sepengetahuan suami, tanpa izin suami, ini menggambarkan rumah tangga yang kurang harmonis. Karena istri bertindak semaunya sendiri, suami tidak tahu menahu. Bisa jadi suami punya keperluan terhadap harta tersebut. Dia sedang bekerja, teringat makanan yang kemarin dia beli, tidak usah beli lagi, kemarin sudah beli, masih ada, saya masih ingin makan itu. Ternyata sampai rumah makanan itu sudah disedekahkan. Atau sederhana misalnya piring atau panci, ya, suami mengira bahwa di rumahnya masih ada piring yang tersebut yang pernah dia beli. Ternyata piringnya sudah disedekahkan tanpa sepengetahuan suami. Tentu ini bukan satu tindakan yang mencerminkan istri menghormati atau menyayangi suami atau patuh pada suami. Berbeda ketika istri untuk mensedekahkan barang itu, dia terlebih dahulu memberitahukan dan minta izin pada suami. Kalau suaminya ternyata senang dengan barang itu, atau bahkan mungkin ingin menggunakan barang tersebut, ketika pulang tentu apa yang terjadi? Suami kecewa. Karenanya keharmonisan rumah tangga ini betul-betul harus dijaga, dipikul sebaik mungkin oleh para istri, agar istri itu betul-betul memperhatikan ridho suaminya. Karena ketika suaminya kecewa, suaminya marah, suaminya tidak suka, maka ini adalah satu perbuatan dosa tersendiri bagi istri. Rasulullah SAW bersabda, idza sholatil mar'atu khamsa, wanita itu kalau sudah sholat rajin 5 waktu, dan puasa Ramadan, dan ata'at ba'la, selalu tunduk dan patuh pada suaminya, Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Qila la yaumil qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kelak dari kiamat akan dikatakan kepadanya, silakan kau masuk surga dari pintu yang manapun yang kau suka. Sehingga berbakti dan tunduk kepada suami ini sepatutnya harus dikedepankan. Bukan sekedar istri, kadangkala istri, aku sudah tidak mau, aku sudah tidak suka. Yang dia pikir hanya sekedar suka dan tidak sukanya dirinya sendiri. Dia tidak ingat bahwa rumah tangga itu dibangun oleh 2 orang, suami dan istri. Seharusnya istri lebih mengedepankan ridhonya suami dibanding ridho dirinya ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau harta itu harta milik istri, misalnya uang, ya, uang istri gitu? Termasuk kalaupun itu adalah harta istri sendiri, sama, tetap idealnya istri minta izin dan memberitahukan kepada suami. Karena apa? Karena dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar itu harta saya atau bukan harta saya, tetapi ada anak-anak. Sehingga tentu ketika suami kadang dalam kondisi tidak punya uang, anaknya membutuhkan biaya, istri punya, maka dalam hal ini kalaupun istri tidak rela itu digunakan, ya, tentu minimal dipinjamkan kepada suami itu adalah lebih baik dibanding suaminya cari pinjaman keluar ke orang lain. Nah, tentu ini adalah satu hal yang seharusnya dijaga oleh istrinya. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Taufik dari Bekasi. Ya, silakan Pak Taufik. Iya. Ustaz, Ana mau nanya, Ana kan ada jual beli. Ya. Jual beli tanah dan bangunan gitu. Ya. Cuman caranya dicicil selama 2,5 tahun. Ya. Nah, cuman sebelum dijual itu tanah dan bangunan itu dikontrakkan, Ustaz. Ya. Nah, dikontrakkan. Nah, terus cuman Ana juga nggak nyangka dilalanya itu pas mau pelunasan sama yang beli, ternyata sama dia yang kontrak itu tetap dihitung, Ustaz. Nah, yang ingin Ana tanyakan, apa itu termasuk jual beli, akad jual beli, ada dua akad dalam jual beli. Iya, yang kontrak adalah yang beli juga.
Iya betul Ustaz, betul Ustaz. Ya. Terus emang setelah 2 tahun setengah mau pelunasan dilarang juga, yang mau belinya juga belum bisa untuk lunasi Ustaz. Ya. Dia menawarkan opsi gimana kalau saya kasih persentase per tahun gitu. Apakah itu termasuk riba juga Ustaz? Ya, baik. Ya, cukup Dan Bapak. solusinya gimana Ustaz? Baik. Karena dia belum bisa melunasi Ustaz. Baik, Pak. Syukur Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik kepada Pak Taufik di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam akad jual beli ketika bertemu dengan sewa menyewa, dalam kasus yang dihadapi oleh Pak Taufik ini, bahwa penyewa dialah sebagai pembelinya, maka secara hukum sah-sah saja, tidak masalah. Kalaupun pembelinya adalah orang lain, pihak ketiga pun tidak masalah, walaupun serah terima barangnya baru bisa dilakukan setelah masa sewanya berakhir, ya. Tapi karena pembelinya adalah penyewa itu sendiri, maka tidak ada masalah, karena sejatinya setelah dijual belikan bisa langsung diserah terimakan walaupun masa sewa yang sudah terlanjur itu belum berakhir. Sehingga harusnya, idealnya, pembeli dalam hal ini penyewa, ya, dia masih punya hak sewa, dan juga karena secara otomatis telah menjadi miliknya, maka berarti hak sewa dan hak jual beli telah melebur menjadi satu. Tidak lagi ada hak sewa lagi, karena sejatinya itu sudah menjadi miliknya. Adapun masalah nilai sewanya dihitung karena sudah terlanjur bayar, ya, sehingga secara logika penyewa kalau itu ternyata dijual kepada orang lain baru bisa menerima barang yang dibeli setelah berlalunya masa sewa, maka kemudian uang sewa itu dipotongkan dari harga jual, maka itu kembali kepada kesepakatan. Nah, tidak ada kaidah baku dalam hal ini. Kalau memang Anda sepakat dengan cara itu, di mana nilai jualnya dikurangi dengan nilai sewanya, maka tidak masalah kalau Anda sepakat, ya. Kalau Anda sepakat. Adapun ketika dia belum mampu melunasi, jatuh tempo belum mampu melunasi karena memang usaha lagi seret atau yang lainnya, betul-betul tidak mampu, ya, bukan karena dia wan prestasi, maka kewajiban Anda adalah memberikan tangguh. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun al maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka wajib untuk memberi tangguh sampai dia betul-betul mampu melunasinya. Apalagi Anda tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari krisis ekonomi. Ya, banyak pengusaha yang pailit, banyak karyawan yang di PHK, banyak pengusaha yang penghasilannya sedang seret, ya, minim, drop. Tentu kewajiban sebagai kreditur adalah memberikan tangguh, ya. Kalau memang betul-betul si pembeli belum mampu, ya. Adapun opsi yang beliau tawarkan dengan memberi persentase dari keuntungan ataupun hasil penjualan, maka ini tidak dibolehkan. Ini adalah riba. Kalau memang dia belum mampu, Anda berkewajiban menunda tagihan tanpa imbalan sedikit pun, ya, tanpa imbalan sedikit pun. Karena menunda atau memberi tangguh kepada yang belum mampu membayar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, fanadhiratun ila ma'syar, maka tundalah dia sampai dia mampu melunasi. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah Bapak Taufik yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah ada, Ustaz. Dari Ibu Neni, Ustaz, di Lampung, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Saya dan suami mempunyai hutang di bank konvensional, Ustaz. Kami berniat akan melunasi sisa hutang kami yang tinggal 18 bulan. Setelah kami tanya ke bank, pihak bank mengatakan kami kena denda penalti 3 bulan angsuran. Jadi kami harus membayar sisa hutang ditambah penalti 3 bulan angsuran. Bagaimana sebaiknya sikap kami yang kami ambil, Ustaz? Apakah mengikuti kata bank atau tidak jadi melunasi? Dan ada penelpon tampaknya, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Dengan Pak siapa ini? Pak siapa di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz, di Jawa Timur.
Baik. Oh ya, silakan Bapak. Saya punya silincer, Ustaz. Punya apa, Pak? Silincer. Oh ya. Ya. Silincer itu knalpot itu, Ustaz. Knalpot brong. Ya. Nah, itu knalpot yang bunyinya nyaring. Ya. Itu kodrat saya punya banyak, Ustaz. Itu saya niatnya mau saya jual ke teman saya dengan harga murah. Agar membuat teman saya senang juga, Ustaz, agar saya terlepas dari perbuatan itu. Qadarullah, alhamdulillah saya sudah berhenti, Ustaz, dari knalpot seperti itu, Ustaz. Saya niat menjualnya, kemudian saya 100% uang tersebut saya tidak mau gunakan, artinya entah itu saya masukkan ke kontak amal ataupun saya belikan baju lalu saya sedekahkan untuk fakir miskin. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz, seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, cukup Bapak. Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Jawa Timur atas kebersamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Knalpot yang suaranya keras ya, bising, sangat mengganggu masyarakat, bukan sekedar sesama pengguna jalan, tetapi bahkan penduduk yang ada di sekitar jalan, yang di dalam rumah pun dalam radius tertentu masih terganggu dengan suara itu. Apalagi kalau pengguna motor itu menggunakan motornya dengan digeber yang dengan dipacu dengan gas tinggi di tengah malam, maka sangat mengganggu sekali. Makanya tidak diragukan bahwa knalpot semacam itu haram hukumnya, karena ini jelas-jelas merugikan masyarakat, mengganggu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh kita itu sengaja merugikan orang lain, mengganggu orang lain, dan membalas orang lain dengan cara yang lebih kejam. Ini tidak boleh. Bahkan dalam kaidah lain para ulama mengatakan ad-daruru yuzal. Segala hal yang dapat mengganggu masyarakat itu harus disingkirkan. Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Salah satu cabang iman adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan semua hal yang dapat mengganggu dari jalan. Nah, kalau Anda sudah memahami itu, tentu tidak boleh knalpot itu diberikan atau dijual dalam kondisi seperti sedia kala, seperti apa adanya ya, sehingga ketika digunakan oleh yang menerimanya atau membelinya akan tetap menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Kalau memang knalpot itu bisa dimodifikasi sehingga tidak menimbulkan suara yang berisik, dikembalikan seperti fungsinya knalpot yang sewajarnya, maka sebelum dijual, sebelum diberikan modifikasi terlebih dahulu, kembalikan seperti kondisi yang sewajarnya sehingga suaranya tidak bising dan tidak mengganggu masyarakat. Tetapi kalau memang tidak mungkin untuk direkondisi sehingga menjadi suaranya normal, maka jangan berikan dan juga jangan dijual. Karena ketika Anda memberikan atau menjualnya, berarti Anda akan turut menanggung kutukan semua orang yang terganggu dengan suara knalpot tersebut. Karena setiap orang yang mendengar knalpot tersebut pasti akan memaki, mengutuk, ya, melaknat pengguna knalpot tersebut. Karena semua orang terganggu ya. Semua orang terganggu dengan perbuatan tersebut. Sehingga jangan berikan, jangan jual. Ya, silahkan dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, misalnya dibongkar untuk apa terserah. Intinya tidak boleh dijual belikan ataupun digunakan, karena ketika diberikan atau digunakan akan mendatangkan keresahan bagi masyarakat banyak. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Baik. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan Bu Neni tadi Ustaz di Lampung. Yang intinya adalah ingin melunasi hutang di bank, kemudian kena penalti, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap melunasi atau bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Nani di Lampung ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang satu hal yang unik di lembaga keuangan atau perbankannya, ketika ada nasabah yang ingin menyegerakan melunasi hutang, justru itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga dia dihukumi dengan dikenakan penalti. Ini satu hal yang unik. Logikanya harusnya ketika orang itu ingin menyegerakan hutangnya, maka harusnya itu adalah satu kebaikan, diapresiasi, diterima. Bahkan yang terjadi di zaman Nabi SAW, ketika pihak yang berhutang itu menyegerakan bayar hutangnya, justru malah dimaafkan sebagian, diringankan tagihannya. Dha' wa ta'ajjal kata Nabi.
potong nominal piutangnya dan sebagai apresiasi atas mereka menyegerakan pembayaran hutangnya. Ini yang normalnya seperti itu. Tapi ketika di lembaga keuangan ribawi, yang terjadi justru orang yang menyegerakan pembayaran atau melunasi hutangnya itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kenapa demikian? Karena menghilangkan kesempatan mendapatkan keuntungan. Memang itu dianggap sebagai kriminal, sebagai kejahatan. Karena berarti ada peluang mendapatkan keuntungan yang hilang. Karena kalau sampai cicilan terakhir saja misalnya, nasabah itu gagal bayar, maka akan terkena bunga. Tapi ketika disegerakan pelunasannya, berarti tidak ada lagi ruang untuk bisa mendapatkan bunga. Makanya dihukumi dengan dibebani penalti. Makanya bagi Anda yang ingin segera terbebas dari riba, bayarlah. Walaupun terkena denda penalti 3 kali cicilan atau 3 kali ansuran, itu akan lebih ringan sehingga Anda segera terbebas dari riba dibanding Anda mempertahankan hingga jatuh temponya. Bisa jadi Anda kala itu telah gagal bayar atau bahkan bisa jadi meninggal dunia sehingga harus menanggung dosanya sebelum sempat bertobat dan berhenti dari praktek riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah Ibu Neni yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, khususnya permasalahan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada dari Fadli di Sumatera Barat, Kota Solok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum gadai sawah tanpa ada akad jangka waktu dan penerima gadai menggarap sawah sendiri sampai si penggadai mampu menembus hutangnya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Fadli atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Gadai itu adalah satu akad yang secara prinsip adalah akad yang halal sebagai bagian dari alat bukti adanya ikatan hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kamu dalam kondisi sedang safar dalam satu perjalanan, kemudian ada utang piutang sehingga kalian karena sedang safar tidak bisa mendapatkan juru tulis, maka hendaknya hutang piutang itu dikuatkan dengan adanya rihanun makbudah, gadai yang diserah terimakan. Namun Rasulullah SAW juga bersabda, ar-rahnu min rahini lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Gadai, ya, barang yang digadaikan itu statusnya tetap milik yang menggadaikannya, sehingga dialah yang berhak mendapatkan keuntungannya, mendapatkan kemanfaatannya, dan dia pula yang harus menanggung resiko yang terjadi pada barang tersebut. Sehingga kalau barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai atau yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan sebutan al-murtahin, maka ini telah terjadi praktek riba. Telah terjadi praktek riba karena pihak kreditur atau murtahin mendapatkan keuntungan. Dia akan mendapatkan dananya utuh pada saat yang menggadaikan itu membayar, dan masih lagi mendapatkan keuntungan hak guna lahan, mendapatkan hasil panennya, yang itu andai dia tidak lewat gadai, dia sewa, dia akan keluar dana yang mungkin cukup besar, ya. Kalau lahan misalnya 1 hektar bisa jadi dia harus sewa selama setahun itu mungkin bisa sampai 30 juta misalnya. Tapi dia tidak harus membayar 30 juta. Karena apa? Karena dia telah menghutangi pemilik lahan. Tentu ini adalah bentuk kezaliman dan itu adalah riba yang hukumnya haram. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kami informasikan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331544687. Dan kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan dari Irfan di Jawa Barat, Ustaz, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum status jual beli di sebuah koperasi
Di pembiayaan koperasi memberikan dana pembiayaan maksimal 2 juta kepada anggota. Bagaimana jika harga barang yang mau dipesan melalui koperasi melebihi harga maksimal pembiayaan koperasi? Contoh harga 3 juta. Bolehkah yang kekurangan 1 juta ini dari dana anggota dan pengurus koperasi membelikan barang ditambah dana dari koperasi 2 juta tersebut, Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema koperasi yang ada prinsip simpan pinjam, ada iuran wajib, ada iuran tidak wajib ya. Ini sistem yang kurang sesuai dengan konsep syariah. Karena di akhir tahun akan ada SHU, sisa hasil usaha. Padahal ternyata konsepnya adalah konsep simpan pinjam, di mana anggota kalaupun pinjam akan membayar bunga, dan anggota perdana, anggota yang awal-awal berdirinya koperasi dengan anggota yang datang setelah itu walaupun berjeda tahunan, nilai iurannya pun sama, haknya sama. Tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Karena konsep syariah itu lebih sesuai dengan konsep PT, di mana para pemodal itu berstatus sebagai pemegang saham komisaris, sehingga mereka bukan hanya menikmati keuntungan berupa SHU, tetapi juga menikmati capital gain, apresiasi pasar, apresiasi market terhadap perkembangan nilai saham. Sehingga ketika dia harus keluar atau ingin keluar dari perusahaan, ingin keluar dari usaha tersebut, dia boleh menjual sahamnya dengan nilai yang jauh lebih besar dibanding nominal saham yang pernah dia setorkan. Nah, kita berbicara tentang bagaimana kalau dalam koperasi platform anggota itu hanya 2 juta, ya. Kemudian karena nilai barangnya itu 3 juta, dia tambahi 1 juta, kemudian dari koperasi 2 juta barulah dibelikan barang. Sistem semacam ini tidak masalah karena ini tidak ada unsur ribanya ya. Karena dia hanya tetap mendapatkan platform 2 juta, tidak lebih tidak kurang. Tapi yang lebih masalah tadi adalah masalah sistem koperasinya yang memang secara tinjauan syar'i kurang sesuai, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustadz yang sudah ada dari Diki Eka Permana Ustadz di DKI Jakarta, Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana mau izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di sebuah perusahaan yang bekerja dengan bank Ustadz? Kebetulan pekerjaan Ana adalah pengecekan mesin ATM Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Diki atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini menurut saya adalah Anda tidak sepatutnya bekerja di tempat tersebut. Karena perusahaan itu memberikan supporting terhadap praktek riba. Rasulullah SAW telah menyatakan la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qalam fil itsmi sawa. Allah itu melaknat riba, yang memberinya, yang memungutnya, yang menjadi juru tulisnya, yang menjadi saksinya, semua itu dosanya sama. Kenapa? Karena riba tidak mungkin terjadi kecuali dengan terlibatnya semua pihak tersebut. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong, saling support, saling dukung dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Sehingga ketika Anda memberikan supporting, dukungan berupa misalnya aplikasi atau yang lainnya, berarti Anda telah terlibat dalam jaringan tersebut, dan itu tentu Anda akan pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan tersisa waktu sedikit Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Gusti Fahmi di DKI Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya bagi seorang istri yang menerima nafkah belanja uang dari suami yang bekerja sebagai penjual emas, di mana transaksi jual belinya terkadang dibayar tunai, transfer dan kartu kredit, dan sekarang suami juga membuka usaha bersama teman-temannya jual beli logam mulia Ustaz. Baik.
Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Gusti Fahmi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jual beli emas itu jual beli yang halal. Masalah mekanisme pembayaran secara tunai sehingga dengan uang giral langsung ataupun dengan transfer lewat mobile banking atau internet banking atau dengan cek ya, atau dengan giro. Kalau giro berjangka maka tidak boleh ya. Tapi kalau dengan cek ya, maka itu dianggap tunai ataupun transfer lewat rekening bank, baik mobile banking atau internet banking, maka itu halal, tidak masalah. Karena transfer itu dianggap tunai. Sehingga ketika transaksi serah terima emas kemudian pembeli melakukan transfer lewat mobile banking, maka ini tidak ada masalah yang perlu dirisaukan karena ini telah memenuhi kriteria tunai. Adapun kadangkala terjadi transaksi non tunai, maka itu tidak menjadikan penghasilan suami Anda haram semuanya. Keharamannya hanya sebagiannya saja. Karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Tapi itu bukan semuanya. Sehingga dari penghasilan suami itu ada unsur syubhat saja. Tidak murni haram. Karena itu nasihatkan kepada suami Anda untuk ketika bertransaksi jual beli emas dilakukan secara tunai tanpa ada yang tertangguh sedikit pun. Dan alhamdulillah zaman sekarang untuk bisa memenuhi kriteria tunai itu sangat mudah. Menggunakan mobile banking, internet banking yang itu sudah sangat familiar dan semua orang, para pedagang saya yakin sudah mengetahui fasilitas-fasilitas tersebut. Atau minimal menggunakan cek ya, yang itu sudah bisa memenuhi kriteria tunai sehingga tidak ada praktek-praktek yang melanggar syariat. Dan alhamdulillah di lapangan banyak rekan-rekan pengusaha emas yang sudah memahami hal ini dan menggunakan skema yang betul-betul sesuai dengan syariat, tidak ada masalah tanpa mengganggu profesi mereka sebagai pedagang emas. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan. Amin. Barakallahu fiikum. Amin. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat, dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Anak Irsyad, Anda dapat menghubungi atau mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat pedagang.